Pemerintah Kota Samarinda kini resmi menjadi bagian dari Milan Urban Food Policy Pak, MUF. Setelah Wali Kota Samarinda Andi Harun menandatangani surat pernyataan keanggotaan pada Kamis, 25 September 2025. MUF merupakan inisiatif global yang lahir di Milan, Italia, pada tahun 2015 dan telah dihimpun oleh lebih dari 260 kota di berbagai negara. Fakta ini menekankan pentingnya sistem pangan berkelanjutan, ketersediaan makanan sehat, pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, serta penguatan ketahanan pangan masyarakat perkotaan di tengah ancaman perubahan iklim dan urbanisasi. Dalam dokumen penandatanganan, Wali Kota Andi Harun menegaskan kesediaan Samarinda untuk mengadopsi prinsip-prinsip MUF dan menjalankan komitmen yang tertuang di dalamnya. Langkah ini menunjukkan dukungan Samarinda terhadap kerja sama kota-kota dunia dalam mewujudkan pembangunan pangan yang inklusif dan adil. Sebagai implementasi awal, Pemkot Samarinda merencanakan pengembangan lahan bekas tambang menjadi kawasan pangan berkelanjutan sekaligus sarana pendidikan lingkungan. Selain itu, Samarinda juga akan membangun jejaring dengan kota-kota anggota MUF lain guna memperkuat diplomasi kota di bidang ketahanan pangan. Dengan masuknya Samarinda ke dalam MUF, diharapkan arah kebijakan pangan kota akan semakin terstruktur untuk mendorong kesejahteraan masyarakat sekaligus keberlanjutan lingkungan hidup. Ya, jadi hari ini saya menerima representatif atau perwakilan dari sebuah organisasi kota di tingkat dunia bernama MUFPP. Organisasi ini adalah organisasi kota dunia yang bergerak di bidang ketahanan pangan dan isu-isu lingkungan, seperti misalnya restorasi lahan kritis, seperti eks-tambang, dan lain-lain. Untuk kemudian selanjutnya, Kota Samarinda akan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh MUFPP ini. Sebelumnya kita atau Kota Samarinda sudah terlibat dalam beberapa tahun terakhir ini dengan aktivitas organisasi kota dunia yang lain, seperti misalnya UCLG Park, the SESUR, Center for Climate and Urban Resilience. Pemerintah Kota Samarinda melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H 2025 M di Gor Segiri, Jalan Kesuma Bangsa, Selasa, 23 September 2025. Kegiatan ini mengangkat tema, mewujudkan generasi Quran menuju Samarinda Maju. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dalam sambutannya menegaskan bahwa peringatan Maulid tidak hanya menjadi momentum keagamaan, tetapi juga sarana memperkuat semangat spiritual, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam pengabdian sebagai aparatur negara. Ia menekankan agar jajaran pemerintah kota, termasuk para pejabat dan ASN, senantiasa menjaga amanah dengan penuh loyalitas kepada masyarakat. Menurutnya, tugas pelayanan publik tidak hanya sekadar tanggung jawab profesional sebagai ASN, melainkan juga bernilai spiritual yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kita berharap loyalitas pejabat dan ASN semakin solid, semakin tinggi, dan kemanfaatannya semakin besar bagi masyarakat, ujar Andi Harun. Peringatan keagamaan seperti Maulid bagi pemerintah Kota Samarinda adalah selain sebagai momentum juga sebagai sarana untuk meningkatkan semangat spiritual kita, baik dari aspek agama maupun aspek agama yang kita hari ini, yaitu Ustadz Muhammad Fikri Haikal MZ, di mana beliau ini merupakan yang menginspirasi, mendorong agar segenap jajaran pemerintah kota memiliki loyalitas yang tinggi kepada masyarakat dengan menjaga betul-betul amanah agar tugas maupun kedudukan sebagai ASN
di lingkungan pemerintah kota, termasuk para pejabatnya, untuk senantiasa mengingat bahwa menugaskan diri di dalam tugas-tugas pelayanan publik tidak hanya tanggung jawab profesional sebagai ASN, tapi ada nilai spiritual di dalamnya bahwa kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi ini kita memperingati kelahiran manusia yang utama. Nabi Muhammad itu bukan cuma penghulunya Rasul. Beliau bukan cuma penutupnya para nabi. Tapi lihatlah, beliau ternyata memiliki keluarga, punya pasangan, punya anak, punya cucu. Itu artinya Nabi berkeluarga. Karenanya ajaran Islam menyuruh kita untuk hidup berkeluarga. Karena berpasangan itu fitrah dalam ajaran. Dinas Perhubungan, Dishub, Kota Samarinda resmi memberlakukan sistem satu arah di ruas Jalan Abul Hasan mulai 24 September 2025. Kebijakan ini diambil setelah hasil survei dan analisis lalu lintas menunjukkan tingkat kemacetan di kawasan tersebut sudah berada pada level D hingga E, yang berarti arus kendaraan cukup padat dan berpotensi stagnasi. Kepala Dishub Samarinda, Manalu, menjelaskan penerapan sistem ini bertujuan meningkatkan kinerja ruas jalan di kawasan Simpang 4 Darjat. Dishub juga telah menyesuaikan siklus traffic light dari 4 fase menjadi 3 fase, serta menonaktifkan lampu lalu lintas dari Abul Hasan menuju Agus Salim. Petugas akan ditempatkan di lapangan untuk mengatur arus kendaraan. Terkait masalah parkir, Manalu menegaskan bahwa penyediaan lahan parkir merupakan tanggung jawab pelaku usaha. Ia mengingatkan agar pemilik usaha tidak hanya mengandalkan tepi jalan, karena hal itu akan mengganggu kepentingan pengguna jalan lainnya. Samarinda sebagai kota peradaban harus berubah. Kita bangun kebiasaan baru yang lebih baik agar kelancaran lalu lintas lebih terjamin, ujarnya. Ia juga menambahkan, masyarakat diimbau mendukung kebijakan ini demi terciptanya tata kota yang lebih tertib. Harapannya, dengan dukungan bersama, kelancaran lalu lintas terjaga dan Samarinda bisa semakin maju, pungkasnya. Ini kebijakan penerapan sistem satu arah di Jalan Abul Hasan, itu kita berdasarkan hasil survei, kemudian kita kaji, dan hasil analisis kita menyatakan visi rasionya D sampai E. Kalau kita bicara tentang visi rasio D E itu sudah tingkat kredit yang cukup tinggi. Kalau sudah tingkat F berarti volume per kapasitas menjadi 1 dan maka itu tidak akan bisa bergerak. Dan karena kayak kita meningkatkan kinerja ruas jalan, kemudian kinerja Simpang 4 Darjat, kinerja Simpang 3 di Bojonegoro, maka kita memperlakukan satu arah per hari ini tanggal 24 September 2025. Kemudian ada mungkin pertanyaan-pertanyaan masyarakat, kenapa tidak ditata terkait dengan parkir? Sekali lagi kita katakan, parkir di tepi jalan itu muncul ketika ada yang membuat bangkitannya atau kegiatan ekonomi. Nah, kita kembali melihat sendiri kegiatan ekonomi di daerah CBD ini, termasuk Jalan Abul Hasan ini. Apakah lahan parkir dari pelaku usaha itu tersedia? Itu yang harus kita catat, dan kita harus mengajak kepada pelaku usaha itu, mari sediakan ruang parkir yang cukup, atau paling tidak mereka memilih lokasi lain, karena ini akan mengganggu kepentingan pengguna jalan lainnya. Mungkin di sisi pelaku usaha atau sisi orang yang berkepentingan ke tempat usaha tersebut akan terganggu. Tetapi yang kita utamakan adalah sisi aspek kepentingan pengguna jalan lainnya yang lebih besar. Dan kita tahu Kota Samarinda menuju kota peradaban. Bagaimana kota peradaban itu ya mau berubah. Dan sekarang mungkin zona aman, zona nyamannya ya kita ubah dengan habit yang lebih bagus, supaya kelancaran lalu lintas lebih terjamin, kemudian kapasitas jalan juga semakin meningkat. Jadi kita bisa melakukan psikologi kepada masyarakat, juga kepada pelaku usaha. Saya katakan gitu kenapa? Psikologi masyarakat yang ketika melihat
atau mau kunjungi satu tempat rumah makan, kalau kita sudah tidak ada lahan parkirnya juga, kita secara psikologis konsumen pasti akan malas datang ke situ. Demikian juga nanti dari psikologisnya pelaku usaha, daripada pelaku usaha saya tidak ada pengunjungnya, ya mau gak mau mereka harus memilih lokasi yang aman. Dan mungkin ini ada berpikir juga nanti kapan akan terjadi pembebanan di jalan Imam Bonjol. Tetapi dengan masyarakat sudah mengetahui Abu Hasan ini berlaku satu arah yang tidak boleh masuk dari jalan Haji Khalid, ya mungkin mereka akan langsung masuk Sudirman ke daerah yang yang depan Bangka Tintara, Awanglong. Kan bisa jadi opsi. Jadi tidak serta karena masyarakat semua yang berjalan ke sini mau ke Imam Bonjol, tidak. Jadi nanti masyarakat sendiri akan memilih ada opsi jalan lain, yaitu jalan Awanglong. Jadi kita ikuti saja kebijakan ini semua demi kebaikan, demi Kota Samarinda lebih maju lagi. Seperti biasa, masyarakat Sabar selalu punya suara yang menarik untuk kita dengar. Di penghujung segmen ini, waktunya kita bacain komentar-komentar pilihan dari netizen Samarinda beradab minggu ini. Topiknya masih hangat, soal kebijakan sistem satu arah di Jalan Abu Hasan yang jadi perbincangan warganet. Nah, gimana sih pandangan masyarakat? Yuk, kita simak. Kita mulai dari akun Adi Wibowo yang memberi semangat penuh untuk kepemimpinan saat ini. Sukses Samarinda dalam segala aspek selama Pak Andi Harun, C, SH, Mhum, SPDP. Komentar ini jelas menunjukkan dukungan dan keyakinan warga bahwa di bawah kepemimpinan Andi Harun, Samarinda bisa terus melangkah maju di segala bidang. Namun, dari akun Agus Quenzieno 80, muncul catatan kritis yang cukup menggelitik. Jalan Abu Hasan dibikin satu jalur tapi parkir di pinggir jalan tetap aja bikin macet om. Lihat aja Jalan Panglima Batur itu tetap aja macet kalau banyak R4 parkir. Ini mengingatkan kita bahwa kebijakan lalu lintas memang tidak bisa dipisahkan dari masalah parkir. Kalau parkir liar tidak ditertibkan, kemacetan bisa tetap jadi masalah utama meski sudah ada rekayasa lalu lintas. Sementara itu, akun Rizky_Kinglow menyampaikan penolakan tegas terhadap penerapan satu arah di Abu Hasan. Ia menuliskan panjang lebar. Kami menolak tegas atas pemberlakuan ini. Perihal ini sudah pernah dilakukan 2x namun dikembalikan lagi 2 jalur karena dampaknya. Macet dari arah Mesra menuju Ponorogo, karena pengguna jalan yang mau ke Abu Hasan harus mutar jauh. Begitu juga dengan teman-teman ojol driver online, saat menjemput atau mengantar ke Abu Hasan harus mutar jauh dengan argo yang tidak sesuai. Dampaknya juga terasa bagi pedagang di sekitar, yang tadinya rame, laris jadi sepi karena pemberlakuan satu jalur ini. Baru 1 hari saja dampaknya sudah terlihat semua, baik dari macet, DLL. Tolong aja dikembalikan 2 jalur lagi Dinas Perhubungan Siman. Komentar ini menggambarkan keresahan nyata di lapangan, terutama dari para pengguna jalan hingga pedagang kecil yang terkena dampak langsung. Nah, itu tadi deretan komentar pilihan dari masyarakat Samarinda yang semakin vokal, partisipatif, dan inspiratif. Terus jaga semangat dan partisipasi aktif demi kota yang lebih baik ya. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukung kami lah ya kan. Dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Ke Gor Segiri lari pagi. Pulangnya mampir ke Balai Kota. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.